Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Pro kontra film dokumenter berjudul Dirty Vote ikut ditanggapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wapres menyebut film dokumenter ini bagian dinamika politik tanah air. Ma'ruf menegaskan film itu merupakan aspirasi dari berbagai pihak serta akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Mantan Ketua MUI ini menambahkan film garapan Dandi Laksono ini menggambarkan keinginan rakyat agar pemilu berjalan jujur dan adil. Saya kira itu dinamika dari politik kita. Ya, saya pikir nanti tentu pemerintah, kalau itu sasarannya pemerintah, tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu, saya kira. Ya, saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspon dengan baik pula. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu angkat suara terkait pro kontra film dokumenter berjudul Dirty Vote. Anggota Bawaslu, Loli Suhenti bilang film tersebut merupakan sikap otokritik terhadap Bawaslu. Loli menambahkan film tersebut jadi refleksi dan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu dalam proses pengawasan pemilu. Loli menegaskan pihaknya selalu siap mempertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemilu. Film itu ya menjadi kritik terhadap Bawaslu karena Bawaslu salah satu yang dipotret, kinerja Bawaslu salah satu yang dipotret. Tentu ini menjadi refleksi dan evaluasi kami. Kami bahkan kayak tadi misalnya ada nggak yang belum tonton, kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi kritik otokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita. Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu. Seperti itu ya. Film dokumenter Dirty Vote baru dirilis 11 Februari kemarin. Film buatan rumah produksi Watchdog ini mengungkap tentang skenario kecurangan di pemilu 2024. Film ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Mereka memaparkan data-data tentang dugaan kecurangan di pemilu 2024. Di sisi lain, film Dirty Vote ditanggapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran. Berbeda dengan Wapres, Erlangga justru menuding film Dirty Vote sebagai kampanye hitam atau black campaign. Erlangga menyebut karena Dirty Vote merupakan kampanye hitam, jadi tidak perlu dikomentari. Menurut Erlangga, pemilu sudah berjalan aman dan tertib sehingga tak perlu diganggu dengan kampanye hitam. Film dokumenter Pak, dokumenter yang itu kan namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ya. Dari TKN menilai ini adalah black campaign gitu ya Pak? Ya artinya kan namanya juga black movie. Apalagi dikeluarin pas minggu tenang akhir-akhir ini. Akan ada Saya rasa sih pemilu kan sudah berjalan dengan aman, tertib. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala bilang film garapan Dandi Laksono itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. JK menambahkan film tersebut baru memuat 25% dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu. Film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, bagaimana. Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Dirilis di masa tenang, film Dirty Vote yang menggambarkan kecurangan pemilu menjadi polemik. Bagaimana film ini memengaruhi pemilih di media sosial? Kami bahas bersama Ismail Fahmi, founder Drone Emprit. Bergabung juga pakar politik Universitas Hasanuddin Hasrullah. Selamat malam, Mas Ismail, Pak Hasrullah.
Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam. Saya ke Mas Ismail dulu. Kalau kita lihat sekarang nih pencarian secara manual hilang di YouTube kalau kita masukkan keyword dirty vote. Apa yang bisa jadi penyebab kalau ini terjadi? Biasanya itu istilahnya nih shadow ban. Ya. Ada beberapa alasan, misalnya banyak akun yang mereport, ya, yang melaporkan. Jadi video tidak sampai di take down, tapi dicari nggak ketemu gitu. Dengan judul itu, kita harus tahu channelnya. Nah, dari channel baru kemudian diklik. Nah, tapi itu bisa diakali juga, misalnya kalau kita bisa ngeset tuh pencariannya berdasarkan jumlah view tertinggi misalnya. Nah, nanti dia akan tampil di situ. Biasanya algoritma pencarian itu menampilkan berdasarkan relevansi. Nah, kalau berdasarkan relevansi itu jadi tidak ketemu karena dapat shadow ban, dianggap tidak relevan karena banyak melaporkan sehingga dalam pencarian tidak muncul begitu. Biasanya kan shadow ban ini terjadi kalau ada pro kontra yang masif. Sebenarnya gaung film ini di media sosial, khususnya di X, menurut analisis Anda seperti apa? Ini kan diuploadnya di YouTube ya, tapi gaungnya di masing-masing platform media sosial kalau dipantau Drone Emprit seperti apa? Jadi betul, ini saya lihat traffic percakapannya itu luar biasa. Dari tanggal berapa itu? Tanggal 10 itu pertama kali diumumkan. Ya, tanggal 11 munculan, kemudian tanggal 12 itu kemarin ya, percakapan itu selalu naik ya. Dan bukan hanya di Twitter, sebetulnya juga di media sosial yang lain juga tinggi ya, terutama TikTok. Cuma memang narasinya yang berbeda. Kalau kita lihat di Twitter itu yang tampaknya itu hanya ada satu klaster saja ya, satu klaster besar. Di situ dari akademisi ada mereka yang netral, kemudian terutama ya dari pendukung 01 dan 03 meskipun mereka juga di dalam film itu membentuk satu klaster yang mendukung ya, film tadi sehingga sentimennya positif terhadap film tadi. Tapi juga banyak percakapannya yang sifatnya negatif terhadap orang-orang, nama-nama atau institusi yang dibahas di dalam film tadi. Sehingga ini yang menarik ya, sentimen positif dan negatif sama besar ya. Tetapi sebetulnya dua-duanya itu mendukung film ini. Sementara di X ya yang kontra itu sangat kecil, dan kalau dilihat itu dari akun pendukung 02 di sana ya. Tapi beda nih kalau kita lihat di TikTok. Di TikTok itu video yang paling besar view-nya itu dari pendukung 02. Jadi semacam klarifikasi ya. Itu bisa ditonton sampai 3 juta lebih gitu. Sementara yang lain yang mungkin sifatnya kritis atau mendukung ditontonnya tidak terlalu banyak. Dan ini memang itu karakteristik dari Twitter yang penggunanya kurang dari 20 juta ya dibandingkan dengan TikTok yang sampai 106 juta itu cukup berbeda di sini. Oke, Mas Ismail pasti memantau juga. Ini bukan kali pertama terjadi. 2019 juga sama, Mas Dandi yang bikin film Sexy Killers. Apa bedanya pasca kemunculan dua film ini di dua termin yang berbeda di dua pilpres? Kalau dilihat saat itu juga cukup ramai ya. Sexy Killers juga mengangkat tokoh-tokoh yang bisa dikatakan ada terlibat di dalam pilpres sana. Kemudian juga yang sekarang. Saya nggak tahu strateginya kenapa kok pas sama seperti ini. Tapi intinya ini memang menimbulkan satu respon yang cukup viral pada hari H, dan karena hari tenang jadinya kan tidak mudah ya untuk membuat klarifikasi atau apa. Jadi harus menahan diri juga gitu. Ya. Nah, kalau dari Pak Hasrullah lihat pro kontra film yang dirilis di masa tenang sebagai, kalau kata pembuat filmnya, ini adalah untuk edukasi, tapi tidak bisa dilepaskan juga dong dengan momentum masa tenang, momen-momen krusial jelak pemungutan suara. Bagaimana Pak Hasrullah? Memang konteks politik itu sangat kental juga sih sebenarnya. Ini yang diributkan. Kalau seandainya di launching bukan pada saat musim tenang atau bukan dalam rangka pilpres atau pilkada, ini biasa-biasa saja sebenarnya. Responnya luar biasa Pak Hilmi, karena kami lihat di YouTube tadi hampir sudah 7 juta lebih, hampir 8 juta gitu. Saya melihat begini, sebagai orang akademisi, saya cukup senang dengan ada kasus begini. Ada dalam komunikasi itu ada namanya content analysis. Sepanjang itu data, foto, gambar yang dikatakan Pak JK itu adalah
objektif, itu nggak ada masalah sebenarnya. Biar sampai di pengadilan asal bisa dibuktikan, itu adalah salah satu kajian dari konten analisis gitu. Kemudian itu juga kalau dilakukan secara tanpa tendensius, saya kira itu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang harus diketahui fungsi film itu dan media massa lainnya kadang-kadang pada situasi politik ini adalah propaganda gitu. Jadi kelihatan panas ini situasi karena ditanggapi karena melibatkan tokoh-tokoh yang ada di film itu gitu. Secara vulgar, Mas Ilmiah, secara vulgar itu ditampilkan dengan data-data pelanggaran, keterlibatan, kemudian bagaimana spionasi yang dilakukan oleh penguasa, kemudian begitu juga Bawaslu dan KPU, itu kelihatan semua di situ. Bahkan pada akhirnya itu kita lihat bahwa sebenarnya ini bukan negatif campaign, bukan kampanye black campaign, tapi adalah negatif campaign. Ini adalah salah satu sasaran tembak yang dilakukan terhadap memang ada sasaran yang dicapai di situ. Kita harus objektif karena kalau mau dilakukan secara analisis ini butuh penilaian secara sistematis juga dan harus dilihat mana posisi netral, mana posisi memihak, mana tidak. Itu bisa lihat. Ini dananya kemana, itu bisa diukur sebenarnya. Dan saya anggap tadi waktu ujian kita di salah satu kelas mahasiswa tentang konten analisis, saya bilang memang ini jawabannya sepanjang orang memahami. Jadi kenapa bisa panas begini? Karena situasi memang kondisi yang sangat krusial gitu. Apalagi di debat itu kelihatan sekali bahwa ada seseorang yang menjadi sasaran tembak di situ gitu. Nah, kalau yang menarik juga dari sisi politisi, banyak yang tidak terima menyebut film ini fitnah. Apakah memang kalau amatannya Bapak ini berpengaruh sekali sampai reaksinya harus seperti itu? Apakah memang karena momennya? Apakah ini bisa juga berpengaruh besar terhadap elektoral, Pak Hasrullah? Sangat berpengaruh karena kalau kita lihat ada namanya karakter assassination, itu pembunuhan karakter orang-orangnya gitu. Akan disebutkan, ditampilkan dengan foto, kemudian dengan film, dengan perilaku, sikap seperti itu. Bagaimana sebelum dia berbicara, seorang tokoh mengatakan A, kemudian mengatakan B, itu kan kelihatan. Kalau diadu, yang mana ini yang bullshit gitu, mana yang benar. Nah itulah dalam studi-studi seperti ini, orang sudah tahu, jadi media massa itu selalu menjadi alat propaganda. Tapi terlepas ada propaganda yang dikatakan Pak JK maupun Ma'ruf Amin, sebenarnya kita tidak perlu panik karena masing-masing orang yang mungkin akan dipengaruhi di sini adalah orang yang selama ini kelompok putih yang belum punya pendirian. Nah ini bisa pengaruh dengan seperti sugesti seperti ini gitu. Bisa saya bayangkan. Kalau opini bergulir terus ini, itu tidak hanya diberitakan di Kompas TV sampai ke beberapa di Malaysia, kemudian di Perancis juga. Saya lihat searching internet ini bahkan kemarin sempat saya wawancara dengan Awani Astrawani bicara tentang ini juga. Apakah memang ini suatu gejala yang terjadi di negara berkembang kalau terjadi struggle of power gitu. Jadi seperti itu. Jadi dari segi konten itu bisa secara jernih mana yang memihak dan apakah tiga aktor tersebut yang menyampaikan, apakah dia bisa bebas nilai? Nah ini juga, apakah sutradaranya tidak terpengaruh oleh sentimen? Dia tetap harus, karena salah satu ciri dari konten itu harus objektif. Nah, baru bisa kita tahu bahwa ini terlepas ada beberapa teman yang saya tahu di situ bahwa memang akademisi, tapi peran daripada konten itu kita harus tegak lurus dengan objektivitas, kemudian apa yang kita ungkapkan itu pesan terukur, kemudian manifest, tidak mengada-ngada. Dan kalau itu disampaikan, saya pikir ini adalah salah satu propaganda politik yang dilakukan oleh teman-teman kita bahwa ada loh penyimpangan yang terjadi. Dan memang seperti itu. Saya sependapat dengan Pak Wapres tadi ya, bahwa ya kita lihat saja tergantung ketahanan komunikasi kita menghadapi kritik. Nah inilah kritik yang paling tajam yang dialamatkan kepada orang-orang yang ada kalau dibilang itu kan ada dikatakan kalau mau kampanye harus cuti dulu dong. Nah ini teksnya benar tidak? Nah saya ke Mas Ismail, dari yang tadi dijelaskan Pak Hasrullah menarik. Kalau misalnya di media sosial itu kalau Mas Ismail tadi bilang banyaknya yang sentimennya positif, yang pro maupun yang kontra. Artinya apakah mereka tidak menganggap ini sebagai fitnah dan menganggap ini semata-mata keresahan kritik sosial dari masyarakat, Mas Ismail?
Kalau dilihat di media sosial X ya, Twitter, meskipun itu fakta-fakta sebetulnya sudah banyak di lapangan ada ya. Ketika disandingkan, disejajarkan, kemudian dibuat satu narasi cerita, ternyata banyak yang terkejut juga, Mbak. Jadi ada emosi surprise ya, terkejut, kemudian takut, khawatir juga, dan emosi marah. Itu sangat besar juga emosi marah gitu. Marah melihat situasi itu. Selama ini mereka menerima berita itu sepotong-sepotong, tidak melihat gambaran besar. Nah, film ini membuat itu jadi suatu cerita, gambaran besar, sehingga membentuk satu kesatuan. Dan baru kemudian terkejut, gitu banyak sekali yang terkejut di sini. Nah itu kalau di Twitter, kemudian akhirnya menganggap bahwa ini sebagai pembelajaran, betul, sebagai satu membuka mata mereka. Nah, tapi lain itu kalau di TikTok itu seperti yang tadi, di TikTok lebih banyak konten dan juga pendukung dari 02 ya, itu dianggap nih sebagai fitnah, dianggap sebagai ujian, ya sebagai makin membuat mereka. Jadi malah banyak sekali pendukung yang tidak berubah, ya all in, tetap all in semacam itu. Jadi ini memang cara pandangnya berbeda. Ini semua akhirnya kembali kepada tim sukses, tim konten juga dari masing-masing bagaimana menyikapi ini, menarasikannya. Hal yang positif jadi negatif, negatif bisa jadi positif gitu. Ya, kalau pemilih yang memang sudah loyal terhadap calon presiden dan cawapresnya, Pak Hasrullah, bisakah dikatakan bahwa ini tidak terlalu berpengaruh, tapi film ini bisa menggoyang bagi mereka yang belum menentukan pilihan, undecided voters, Pak Hasrullah? Jadi begitu, jadi biasanya kalau pendukung itu sudah fanatik. Apapun, gambar apapun, hinaan apapun juga tetap, bahkan dia di antara kelompok itu makin bersatu. Tapi bagi swing voter dan orang yang belum menentukan pilihan, apalagi tolong saya dikoreksi Mas Hadim, bahwa kelompok generasi Z itu kan sekitar 23% ya dari 24. Kemudian kelompok milenial itu 33. Berarti ada 55 orang yang melek tentang sosial media. Kalau ini bisa dia gunakan sebagai bahan pembelajaran, ya sebagai inspirasi, bisa saja dia berubah. Karena saya menganggap generasi Gen Z ini kan hampir 23% ya. Itu ya, cukup banyak. Apalagi kalau generasi milenial 55%. Nah, saya kira ini. Makanya saya bilang, di samping ini adalah cara-cara persuasi yang paling keras, yaitu propaganda. Ini adalah salah satu cara menyampaikan. Yang penting apa yang disampaikan dari data, dari foto, dari gerak, dari ucapan, dari teks. Sepanjang itu objektif, orang akan memilih teks itu karena di pikiran kita ini ada namanya, di konten itu ada namanya kekuatan inferensi, memberi kesimpulan seseorang terhadap memang si A nomor 1 begini, nomor 2 orangnya begini, nomor 3 sudah ada inferensi. Nah, kekuatan konten itu ada di inferensi itu. Jadi kalau berubah, saya kira bisa berubah karena bisa saya bayangkan. Waktu Hitler saja waktu Perang Dunia Kedua di Eropa, dia menggunakan propaganda dan agitasi untuk melawan Rusia dan Amerika pada saat itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bisa saja, apalagi orang yang memang lagi tidak mempunyai pendapat gitu. Jadi, saya kira, jadi ini semua tergantung kemampuan kita mencari informasi dan masing-masing. Jadi satu yang harus saya sampaikan, orang yang sudah kekeh, yang kuat dia punya pilihan, itu tidak akan berubah. Film apapun diputar ini nggak berubah. Udah tahu mau pilih siapa gitu ya Pak Hasrullah ya, kalau yang sudah kuat memang ya, fanatik terhadap salah satu atau sudah jadi pemilih kuat. Makin kuat menghadapi lawan kita dari luar gitu. Oke. Nah kalau Mas Ismail, gimana sih membedakannya mana voice, mana noise di media sosial? Karena kan banyak responsnya. Kalau zaman pemilu gini kan dari dulu kita selalu sering banget tahu yang namanya hoax atau buzzer lah begitu. Nah, bagaimana membedakan ini, Mas Ismail, dengan merespons film Dirty Vote? Pertama sumber ya. Sumber itu sangat penting ketika kita melihat informasi. Sumber ini kalau di media sosial itu siapa yang berbicara. Gitu. Ketika yang berbicara itu akademisi, profesor. Kemudian kita cek background-nya ternyata cukup netral, cukup objektif. Jadi di situ bisa menjadi sinyal bagi pembelajaran. Tapi kalau yang berbicara ini adalah buzzers, saya lihat tuh banyak sekali yang awalnya itu dia seperti ilmuwan, objektif banget gitu. Tapi begitu dia sudah menyatakan saya mendukung salah satu ya, itu sudah kadang jungkir balik itu logikanya. Apapun pokoknya harus menang. Nah kalau seperti itu kan sudah noise jadi voice, voice jadi noise, sudah gak jelas. Jadi kita harus sangat kritis.
Nah, betul Oke. tadi disampaikan bahwa ini akan memperkuat saja ketika ada film seperti ini, ada serangan atau mereka katakan fitnah atau black campaign, itu bukannya membuat mereka jadi ragu-ragu, malah dibuat menjadi narasi untuk memperkuat. Kita lagi diserang nih, dan seterusnya. Sehingga malah betul dengan kebersamaan mereka jadi lebih kuat. Tetapi buat mereka yang menggunakan, ada yang menarik itu di YouTube, yaitu ada gamers yang followernya sampai jutaan gitu. Itu dia memberikan komentar buat orang yang sudah fanatis dan mereka mulai agak membaca film ini bisa jadi berbahaya buat mereka gitu. Tapi bisa jadi kalau sudah fanatis tidak berubah juga bisa. Tapi buat mereka yang menggunakan akal pikiran, dia bilang gitu, akal pikiran, logis, ini bisa menjadi pembelajaran. Jadi memang akhirnya kembali kepada masing-masing orangnya. Ketika memilih ini sudah firm belum? Kalau sudah firm apapun ya betul nggak akan berubah. Tapi kalau dia mencoba untuk logis, akal pikiran, itu bisa berubah. Informasi-informasi yang hadir itu bisa menjadi masukan buat dia untuk menganalisis dan mengambil keputusan nanti akan memilih siapa. Oke, kalau pemilih kuat sih ya sudah tahu memilih siapa. Menggoyangnya paling seperti yang tadi juga Pak Hasrul bilang untuk swing voters atau undecided voters. Tapi bicara soal buntut dari dirty vote ini, Pak Hasrullah, ada laporan ke polisi terhadap 3 pakar hukum tata negara yang ada di film itu. Mbak Bivitri, Mas Ferry, dan juga Bang Uceng. Nah itu bagaimana menyikapinya, membaca ini sampai harus ada laporan ke polisi dari film yang diupload di YouTube yang ramai di masa tenang ini, Pak Hasrullah? Saya kira itu hak seseorang ya, atau kelompok atau partai mengajukan seperti itu. Karena saya terus terang aja, ini kan karakter assassination, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh itu. Walaupun berkali dikatakan bahwa itu reinforce terhadap pendukung atau pemimpin, itu bisa jelek di mata kita gitu. Nah, harus ditempuh dengan secara hukum. Nanti orang kita punya tokoh-tokoh yang yang membuat film ini bisa mempertanggungjawabkan. Yang susah nanti kalau di luar konteks teks yang disampaikan, salah tafsir. Yang kita nanti yang dari situ hakim bisa mengetahui, ahli komunikasi, ahli bahasa, ahli linguistik diminta untuk memberi penjelasan apakah makna dari seperti itu sama. Ya. Mungkin maksudnya film itu adalah mengungkap fakta bagaimana kerjasama secara masif yang dilakukan oleh seseorang gitu, sehingga semua ini seperti waktu timing tentang waktu pembagian sembako. Kenapa tidak sebelum acara pilpres gitu? Ini kan selalu ada motif-motif. Jadi itu bisa dibuktikan di pengadilan. Dan orang komunikasi akan memberi penjelasan tentang teks ini berbau apa, menghasut, propaganda, ataukah memang seperti apa adanya gitu. Memang negara demokrasi yang paham tentang kritik, selayaknya juga saya menghimbau tetap ini harus menjadi pelajaran buat kita, koreksi cepat itu, apa yang harus kita lakukan. Bahkan itu melawang lagi, kalau umpamanya teman-teman Ucen dan kawan-kawan punya data yang lebih itu, diumumkan lagi di pengadilan. Itu bisa hukuman bisa 2 kali 3 kali 4 gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali membahas ini dan apa pengaruhnya ke elektabilitas. Kita akan pantau juga bagaimana perkembangannya pasca tayangnya Dirty Vote yang menuai pro kontra. Terima kasih diskusinya Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit, dan juga pakar politik Universitas Hasanuddin Hasrullah. Selamat malam Pak Hasrullah juga Mas Ismail.